Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Bisa diulangi anak-anak? Bisa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa sehat. Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Cukup? Sebelum pembelajaran dimulai, silakan cek itu banyak sampah yang nggak rapi di bawahnya. Silakan kanan kiri atas bawah dicek, dibuka terlebih dulu. Sudah? Sudah. Baik. Apakah ada yang mengingat materi minggu kemarin? Betul. Apakah ada yang mengingat tentang materi pengertian juga, ciri-ciri ataupun Setahu saya adalah pengungkapan suatu aksi tentang suatu emosi atau suatu hal tertentu yang dibicarakan antara dua pihak. bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Rafi. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai menganalisis isi debat. Sebelum itu, Ibu akan tayangkan sebuah video. Mohon disimak dengan baik ya. Ya. Berikutnya yang kedua tentang tidak ada persyaratan yang menyatakan bahwa pejabat negara harus menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena yang dibutuhkan bagi pejabat negara adalah bagaimana mereka bisa meneruskan dan memenuhi aspirasi dari masyarakat. Karena Karena kita hidup di tengah dunia global yang sudah maju, maka di tengah arus global inilah sepatutnya bahasa Indonesia di diplomasi atau tidak terjalinnya komunikasi. Mosi yang akan diperdebatkan siang ini, Bu. Pejabat negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Kesempatan pertama saya akan memberikan kepada Tito untuk memperkenalkan diri, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Regis bisa, Regis bisa, Regis tetap bersatu, tetap semangat dan optimis. Perkenalkan saya Dindang ya sebagai pembicara pertama dari Impro. Di samping saya ada Grace Reo sebagai pembicara kedua dari Impro, dan di samping Grace ada Talia Niki sebagai pembicara ketiga dari Impro. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, ke-42 di markas besar UNESCO. Oleh karena itu saya sebagai Improm menegaskan bahwasanya kami menyetujui mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Dasarnya kita hidup di tengah dunia global yang telah maju, maka di tengah arus global inilah sepatutnya bahasa Indonesia digunakan, terlebih lagi bagi pejabat negara. Yang pertama, berdasarkan peraturan Perpres nomor 16 tahun 2010 dan Perpres nomor 63 tahun 2019 yang mengatur bahwa seluruh pejabat negara luar negeri. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan bahasa harus disesuaikan di tempat kita berada, di mana seperti yang kita tahu bahwa di mana bumi berpijak, disitulah langit dijunjung. Hadirin sekalian, dalam konteks internasional, penggunaan bahasa Indonesia lebih oleh pejabat Indonesia di luar negeri mungkin dapat menjadi hambatan dalam komunikasi dengan rekan-rekan internasional yang tidak menguasai bahasa daerah, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional lebih umum digunakan dalam forum internasional pejabat dan tidak mahir. Silakan saudara. Ya, baik, terima kasih. Saya mengapresiasi dengan data yang telah saudari paparkan. Saudari berbicara mengenai titik.com, game mencuri yang sangat penting. Ketika saudari berbicara dari tim kontra berbicara mengenai titik.com, maka saya juga dapat berbicara titik.com. Tetapi saudari tidak menyertakan adanya tanggal serta
serta penulis dari data yang telah saudara lakukan. Karena ketika berbicara mengenai debat ilmiah, maka kita membutuhkan validasi dari data yang telah saudara paparkan. Terima kasih. Baik, itu sedikit cuplikan dari video debat ya anak-anak. Apakah sudah ada gambaran mengenai debat? Sudah. Nah, untuk teman-teman hari ini kita akan mempelajari mengenai menganalisis isi debat. Jadi dengan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa menganalisis isi debat yang nantinya akan Ibu berikan di penugasan. Isi debat yang pertama ada mosi. Ada yang tahu mosi itu apa? Topik dari pembicaraan. Betul. Yang kedua ada argumentasi. Apakah ada yang tahu? Jika pernyataan sikap, apakah ada yang tahu? Baik. Ibu akan jelaskan. Nah, yang pertama ada mosi. Mosi merupakan topik atau pembahasan yang akan diperdebatkan serta bersifat konvensional. Adanya mosi ini digunakan untuk menentukan arah dan isi dari suatu debat serta menentukan arah debat dan argumen yang akan disampaikan oleh peserta debat. Nah, mosi ini biasanya akan dibuat atau diberikan oleh penyelenggara debat. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Argumentasi merupakan alasan atau pendapat untuk memperkuat pernyataan dari peserta debat, bisa berupa pernyataan, alasan, bukti, serta kesimpulan. Kemudian pernyataan sikap atau tambahan merupakan tanggapan atau respon terhadap argumen lawan yang disampaikan secara jelek. Nah, pernyataan sikap atau tambahan ini biasanya berupa penolakan terhadap lawan. Sampai sini apakah sudah paham anak-anak? Ya. Kemudian ada pihak-pihak pelaksana debat. Nah, pihak-pihak pelaksana debat ini, yang pertama ada pihak yang mengajukan mosi atau topik permasalahan yang diperdebatkan. Pihak yang mengajukan mosi ini biasanya dari penyelenggara debat. Kemudian yang kedua ada tim afirmatif. Tim afirmatif merupakan tim pro atau tim yang setuju dengan mosi yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada tim oposisi. Tim oposisi merupakan tim kontra atau tim yang tidak setuju dengan mosi yang diberikan. Kemudian yang keempat ada pemimpin atau wasit debat. Adakah yang tahu pemimpin atau wasit debat itu apa? Betul, bagus Mbak Tia. Pemimpin atau wasit debat adalah pemimpin yang memimpin jalannya perdebatan dan sebagai penengah dalam perdebatan. Kemudian ada juri. Adakah yang tahu juri itu apa? Sudah pintar semua ya anak-anak. Jadi juri itu bertugas untuk menilai perdebatan dari kedua tim, yakni tim afirmatif dan tim oposisi. Kemudian yang keenam ada notulen. Adakah yang tahu? Sudah pintar semua ya. Notulen merupakan bertugas untuk mencatat hal-hal yang penting dalam perdebatan, dan notulen bertugas untuk menyimpulkan hasil akhir pada perdebatan. Kemudian yang ketujuh ada penonton. Penonton yakni pendukung ketika perdebatan. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Untuk kali ini ada tugas, bisa di-scan ya anak-anak. Bisa mengeluarkan telepon genggam kalian. Oh, enggak punya. Bisa beli ya enggak? Oh, itu. Kamu main apa terus ya? Ya. Ibu. Pacaran karena Bu. Oh, pacaran. Iya, Bu. Udah boleh pacaran ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Lihat Ibu pacaran. Itu sama suaminya. Apakah bisa di-scan anak-anak? Bisa, Bu. Tampil teksnya? Tampil, Bu. Mana coba Ibu lihat? Ini Bu, sudah Bu. Bagus. Yang lain apakah sudah bisa semua? Sudah, Bu. Tempelnya lemot. Oh, lemot. Beli yang baru enggak ya? Uangnya.
Bisa nggak? Ibu mana tuh? Yang mana tuh sih? Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca. Cukup? Apakah sudah selesai membacanya anak-anak? Baik, untuk kali ini tugasnya berkelompok 3 orang, silakan berhitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 3. Baik, berkelompok sama kelompok 3 anak ya anak-anak. Ya, baik. Apakah kalian sudah mengetahui apa perbedaan argumen dan pendapat? Sudah? Jadi untuk tugas kali ini dari teks yang tadi Ibu berikan, kalian menganalisis argumen, mana pendapat. Kemudian jika sudah dianalisis, kalian menganalisis kekuatan dan juga kelemahan dari pendapat masing-masing tim. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Iya. Baik. Ibu beri kertas kosong untuk mengisi jawaban ya anak-anak. Baik. Mengerjakan apakah cukup? Cukup. Baik, Ibu tunggu ya. Pintar ya. Oh iya, sebentar. Mau main HP putih ya, Bu. Oh, apakah ada kesimpulan Mbak Sarah? Sudah selesai. Sudah. 30. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Adakah yang belum? Sudah semua ya? Siapa yang akan mempresentasikan? Saya. Cepetan ya. Bentar, cepat-cepat ya. Satu. Sudah siap-siap. Ibu itu, bentar. Ibu itu 1, 2, 3. Saya Bu. Ya, bentar. Yang satu hitung lagi ya. 1, 2, 3. Mbak Tia. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Untuk begini. Kurang Bu. Kualifikasi. Terus Ibu bilang gini. Tiganya ada berapa udah naik keluar Bu. Ini semangatnya ya. Curang Bu namanya. Ya, silakan dipresentasikan. Saya tim afirmasi. Ibu tunjukkan aja ya. Ini tim afirmasi ini tuh posisi. Iya. Analisis kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak dalam teks debat dengan mosi apakah konsep berbahaya. Pada tim afirmasi ini pendapatnya setuju bahasa Indonesia dan digunakan sebagaimana bentuk asli oleh masyarakat. Kemudian kelemahan pada teks debat ini yaitu pendapat tim afirmasi itu terlalu mendiskreditkan bahwa bahasa Indonesia itu seolah-olah tidak bisa berdiri sendiri tanpa bahasa asing. Anak-anak apakah sama semua jawabannya? Sama. Adakah yang beda?
Aduh, sudah pintar semua ya. Silakan Mbak Yes, dari tim oposisi. Baik, selanjutnya di sini mengenai pendapat dan juga argumen dari tim oposisi. Dari tim oposisi berpendapat bahwa tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia disebabkan karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Dan kelemahannya, pendapat tim oposisi mengabaikan fakta bahwa ada masyarakat yang menggunakan bahasa asing karena dianggap lebih baik dari bahasa Indonesia. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Apakah dari tim oposisi jawabannya ada yang berbeda? Bagus. Silahkan duduk. Nanti Ibu beri hadiah ya. Terima kasih. Ya, silahkan. Baik, apakah ada pertanyaan mengenai menganalisis isi debat? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Bagus. Untuk materi pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, Berarti. Hari ini kita belajar tentang debat. Debat itu adalah bagaimana dua komponen atau dua tim lawan, satu tim oposisi dan satu tim yang afirmatif itu. Dan tim oposisi ini tim kontra dan risiko. Dan dua tim ini memiliki argumen dan kepentingan yang berbeda terkait emosi. Emosi adalah tema atau topik yang diberikan oleh juri untuk yang kemudian didebatkan atau yang kemudian disebutkan atau dijadikan argumen antara satu dengan yang lainnya. Kemudian di debat ini ada beberapa orang yang terlibat, yaitu jabatannya tim oposisi, tim kontra, kemudian juri, timekeeper, penonton, sama yang satunya adalah notulen. Kemudian untuk menganalisis debat ini, kita di setiap tim memiliki pendapat, dan pendapat ini nanti akan dijelaskan melalui argumen yang lebih spesifik, berdasarkan data atau tidak ada. Kemudian dapat di setiap pendapatnya itu ada kekuatan, kalau ada kelemahan bisa didasarkan dengan tim lain. Tepuk tangan untuk Mbak Nafi. Baik, kesimpulannya untuk hari ini yakni kita mempelajari tentang bagaimana sih cara menganalisis isi debat, bisa kekuatan dan kelemahan dari pendapat atau argumen yang disampaikan oleh tim afirmasi maupun tim oposisi. Kemudian isi dari debat sendiri ada emosi, argumentasi, dan juga sikap atau sanggahan. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu anak-anak? Sudah paham semua? Sudah. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu harap kalian bisa berlatih mempraktikkan cara berdebat. Nah, Ibu akan memberikan mosi. Nah, tugas hari ini sebagai tugas pertemuan minggu depan, Ibu harap kalian sudah membuat teks mengenai mosi pemerintah seharusnya memberikan pendidikan gratis hingga tingkat perguruan tinggi. Untuk kelompoknya memakai kelompok yang tadi 3 orang, apakah dapat dipahami? Kita pakai itu dulu, atau oposisi atau Untuk timnya Ibu akan ajak minggu depan. Bisa? Baik, Bu. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Contohnya sudah ya, Bu. Iya, 3 orang. Ya, siap, Bu. Dapat dipahami? Siap, Bu. Oh, Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.